upaya ini dan men-setting kasus ini, terutama di Polsek Winong terutama, karena dendam pribadi atau permasalahan pribadi atau kepentingan untuk mendiskreditkan saudara Solihuliadi. Terkait dengan klarifikasi saya, tanggapan dinas yang tidak sepadan dengan bagaimana cara upaya penyelesaian administratif, saya simpulkan pihak dinas juga melakukan konspirasi. Ya, saya simpulkan bahwa di dinas ada pihak-pihak yang dengan sengaja mempersulit penyelidikan dan sengaja melakukan konspirasi dan sengaja menutupi, menghalang-halangi daripada penyelidikan, entah itu dari dewan atau dari kabupaten, yang intinya malu jika kasus ini terungkap. Sah-sah saja rahasia jabatan, tetapi saya tetap melaporkan ada kejanggalan konvensius, ada permasalahan yang urgen yang harus diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo kepada saya. Dalam klarifikasi terakhir saya, tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 4740680 ini tentang penterlantaran insentif gaji. Saya sudah menghadap di kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dihadapi oleh 1 itu Karyadi, 2 Sukowati, 3 itu Muhammad Sutopo, 4 Suroso. Juga pernah menghadap, dihadapi sama Subagi, dan Subagi seliwar-seliwar saja tidak berani menghadap dengan baik. Jadi saya merasa diabaikan, diacuhkan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Kasus ini kasus masif, jadi tidak berdiri sendiri, semua stakeholder harus bertanggung jawab di dalam upaya penyelesaian kasus sindikat jaringan mafia ini. Nah, semua ini harus cancut tali wondo semua, dari kabupaten, inspektorat, BKD, bahkan stakeholder, koordinator untuk merevisi, ya, mengulangi dari awal bagaimana upaya penanganan oknum guru bermasalah kriminal pidana seperti ini. Mau tidak mau ini harus dilakukan, walaupun ini mengamputasi atau melakukan istilahnya itu pemutilasian. Jadi perlu tindakan tegas Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk melakukan proses kontentius. Proses kontentius baik itu punishment atau sanksi jabatan, sanksi atas perbuatan daripada oknum PNS ini. Jadi Dinas Pendidikan selama ini terkesan tutup mata. Jadi menganggap kasus ini kasus angin dan sepele saja. Jadi Dinas Pendidikan yang harusnya atas kejadian ini segera tanggap dan segera melakukan langkah-langkah. Entah itu memberi surat teguran atau melakukan sanksi penurunan jabatan. Karena seharusnya kasus ini pihak-pihak berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, ya, yang faktanya diduga memang oknum ini terlibat, ya, terlibat di dalam sebuah serangkaian perencanaan pidana. Maka KUPT-nya dalam hal ini atasannya langsung, terutama kepala sekolah, untuk berkenan memberi hukuman yang tegas, sanksi yang jelas dengan memberi rekomendasi penurunan jabatan dan pembatasan daripada ruang gerak yang dilakukan oleh WW, terutama tidak boleh memegang sesuatu amanah, terutama adalah keuangan. Kalau perlu tidak usah digaji. Jadi kejadian ini kalau dibiarkan ini sangat memprihatinkan, sangat mengiris hati. Karena saudara IWW ini memanipulasi SK bermasalah. Jadi menyembunyikan SK asli seseorang karena dugaan-dugaan kuat yang mengarah kepada skandal dan konspirasi rekan tertutup dan alasan apapun. Jadi hal ini jika dimentahkan, maka saya anggap Bupati Pati ini melakukan intervensi. Sah-sah saja, tetapi ini menjadi bukti bahwa ada suatu premanisme yang besar-besarnya di
tubuh kedinasan. Selanjutnya dari kejadian ini korban menuntut agar stakeholder termasuk kepala-kepala sekolah, kepala dinas ini mendapatkan sanksi, evaluasi dan ketentuan menurut undang-undang, ya, dan segera melakukan, ya, penelusuran kasus ini, pembuktian, tidak hanya mengucap aroma tidak sedap sebagaimana disampaikan oleh Saudara Sutopo. Jadi saya meminta agar secepat mungkin kasus ini diungkap, kasus ini diteliti, diselidiki, jangan sampai kasus ini lepas lagi dan menjadi bulan-bulanan sehingga para pelapor ini lelah di dalam mencari keadilan dan mencari data hukum. Selanjutnya tentang keterlibatan hal lainnya yang memungkinkan hal ini untuk diselidiki, tentu ada kaitannya, terutama adalah cekbon utang-utang yang dilakukan oleh Saudara IWW yang ramai dibicarakan. Dia mengajukan utang di sana sini, ya, dia melakukan cekbon utang di sana sini dan memanipulasi kata-kata dengan menyebutkan kalau suaminya ini menderita gangguan ingatan, gangguan jiwa dan lain sebagainya, untuk mengesahkan perbuatannya itu agar mendapatkan belas kasihan, padahal itu untuk senang-senang dengan kekasih barunya, kekasihnya, atas nama Bribka Bambang Permadi yang saya sampaikan. Jadi ini konspirasi. Saudara IWW ini bekerja sama dengan oknum anggota polisi dan preman itu tadi melakukan banyak penipuan, penggelapan, dan manipulasi, termasuk menipu atasannya. Jadi dia bermain watak, bermain drama, seolah-olah suaminya meninggal dunia lah. Dia mengatakan kalau sudah janda, suaminya mati kecelakaan. Dia mengatakan kalau suaminya stres dan gila. Dia mengatakan suaminya ini itu tidak bisa memuaskan dan sebagainya. Itu sudah dicatat di kepolisian. Dan bermain acting, melihat saya saja motornya dilepaskan terus diambruke lalu lapor di Polsek Winong. Ya untung saja Polsek Winong positif di dalam menanggapi acting daripada perempuan tersebut. Jadi ini action perempuan bermasalah. Jadi tolong tersangka utama menjurus kepada IWW sendiri yang melakukan sebuah konspirasi besar. Jadi semua orang ini dianggap kartu tarot, semua orang ini dianggap kartu as dan domino, dibenturkan angka-angkanya dan dia ini mengadu domba semua pihak. Saya hanya salah satu daripada saksi. Apa yang dilakukan Saudara IWW ini sudah sangat lama seperti itu. Di Solo juga demikian, di Magelang juga demikian. Teman saya dulu KKN dipacari satu persatu, lalu dibenturkan satu persatu, akhirnya bertengkar semua dan tidak mendapatkan semua. Akhirnya nih saya lanjutkan bahwa Saudara IWW ini pemain kawaan. Jadi ini pemain handal, pemain kawaan, pintar memikat orang lalu membanteng orang, memikat minta tolong dengan nangis-nangis, minta uang, minta utang. Setelah dapat uang dia hahaha cakap dikit, melarikan diri, tidak mau membayar utang dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi mohon, ini adalah action kelas kakap, garong, minta kepolisian segera bergerak, bertindak untuk mengamankan dan segera menetapkan Saudara IWW untuk menjadi tersangka utama kasus ini. Demikian, terima kasih. Ini adalah tanggung jawab daripada Polsek Gabus agar segera meneliti dan mendalami kasus ini sedapat mungkin, secepat mungkin agar kasus ini segera dapat terungkap. Atas kerjasamanya Kapolsek Gabus, saya sampaikan terima kasih. Saya Solikul Hadi SAG SPD adalah mantan suami daripada Saudari IWW tersebut. Kemungkinan besar Saudara IWW ini sudah diancang-ancang atau sudah di setting dari Magelang
kemungkinan besar otak jaringan utamanya adalah ibunya atas nama Siti Aminah, Siti Aisyah, dibantu oleh saudara-saudaranya Bambang, Joko Purnomo, dan Joko. Ya. Ini yang tidak terlibat cuma satu, Dewi. Jadi ini konspirasi besar. Saya juga pernah silaturahmi bersama teman-teman di rumah Magelang, kira-kira sampai di sana itu jam 10 malam. Namun apa tanggapannya di sana? Saya di sana diancam akan dikeprui rame-rame, dan saya diusir pulang. Jadi saya diancam akan dikeprui rame-rame di Dukuh Papuan, Rajeksari, Tempuran, Magelang. Jadi mohon kerjasamanya kasus ini untuk berkoordinasi dengan Polsek Tempuran dan Polres Magelang agar bagaimana saudara IWW ini dapat segera ditetapkan sebagai tersangka utama serangkaian kasus drama, melodrama, dan persekusi, percobaan pembunuhan kepada suaminya, dan penguasaan atas benda-benda berharga juga harta benda milik korban agar dapat diproses hukum. Ini adalah deliknya delik aduan. Saya belum pernah mencabut perkara ini. Saya sudah mengadukan tetapi tidak ditanggapi di Polsek Winong. Ada tanda-tandanya itu. Saya secara lisan sudah sampaikan kepada waktu itu Bapak Tamjis melalui Bapak Suwerto. Tidak ditanggapi, lalu saya sampai di Polsek Tambaromo, ya ketemu juga Topik, Ali Topik. Juga di situ ada yang lainnya, tetapi tidak juga menanggapi kasus ini. Kasus ini dianggap main-main. Malah ada yang mengatakan, kowe kok wani tutuk ini, orang wedi diplatok wong, dan sebagainya. Maka minta kasus ini didalami, diteliti, dan segera ditanggapi agar ada upaya penyelesaian dan bagaimana hal ini dapat diselesaikan secara mediasi kalau bisa, kalau nggak bisa ya secara hukum. Saya serahkan sepenuhnya mekanisme penyelidikan ini kepada kepolisian agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan saudari IWW ditangkap sebagai tersangka utama. Terima kasih kepada pihak-pihak, terutama adalah Bapak Kapolsek Gabus, di mana Gabus adalah wilayah tempat TKP sepak terjang saudara IWW ini melakukan banyak penipuan, manipulasi, kejahatan ras, dan penculikan atas anak saya dan kabur dengan Bambang Permati itu. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian karena saya sudah melapor dan saya juga melaporkan kasus tersebut. Kalau tidak memenuhi unsur ya bagaimana, karena ini sangat menghinakan saya, sangat menyerang kehormatan saya. Saya sudah menunggu kepastian hukum ini selama 10 tahun. Ibaratnya kapal saya ini terdampar, tenggelam tidak, muncul tidak. Jadi saya minta pihak kepolisian segera mengklarifikasi saudara Sunarto SPD dan Sutopo MM terkait erat dengan apa yang saya kirimkan kepadanya. Terus juga termasuk sertifikat yang menggantung yang dibawa oleh IWW. Terus kalau kepala sekolahnya ini bebas selingkuh dengan anak buahnya, maka saya laporkan secara lesan kalau itu ada perselingkuhan. Terus ada unsur yang menghina saya di inspektorat, anggap saya ini orang gila, dan biang kerok saya menuntut keadilan. Terkait juga akan tidak adanya proses keadilan yang ditutupi dengan dugaan adalah 86 atau suap. Dan istri dan anak saya ini hilang, tidak dapat kita temui selama 10 tahun. Ini adalah sebuah penelantaran dan penyekapan, juga penahanan secara berlarut-larut. Siapa saja yang menahan, siapa saja yang menyembunyikan daripada persembunyian saudari WW ini harus segera dapat diproses secara hukum, dimintai keterangannya di Polsek Gabus. Demikian, mudah-mudahan menjadi perhatian atas kerjasamanya semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.